Bismillah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mungkin kita tinggal berapa kali pertemuan akan ada UTS ya. Soal udah saya buat. Saya membuat soal tidak lepas dari materi yang saya sampaikan. Mari perkuliahan ini kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sedikit saya sudah membahas tentang kualitas budaya pemberdayaan ya. Hari ini kita lanjutkan, saya sudah janji dengan membahas budaya kualitas. Sebab biar bagaimanapun budaya organisasi itu harus dilaksanakan dengan budaya pemberdayaan dan budaya kualitas. Hari ini saya sampai jam berapa, Pak Arif? Halo, Pak Arif. Sampai jam berapa? Kita sampai jam 9, Bu. Oke. Ya. Mungkin saya sedikit membahas juga tentang soal-soal di UTS kaitan dengan materi yang saya sudah berikan. Coba nanti saya sudah kirim belum Pak Arif semua materi? Terakhir yang Materi kemarin sudah, Bu. Yang 56 ya? Bentar, Bu. Ya, sambil belum, Bu. Yang minggu kemarin belum, Bu. Belum ya? Belum. Nanti saya kirim Ya. untuk dipelajari, kemudian juga mungkin sebagai bahan saat UTS ya, bisa menjawab dengan argumentasi sendiri masing-masing tempat bekerja atau organisasi yang dipimpinnya ya. Karena saya inginnya dalam budaya organisasi ini menjawab secara ilmiah. Kalaupun ada pendapat orang lain, Anda akan memberi kutip pendapat ini, Anda akan menjabarkan sendiri begitu. Dengan praktek yang Anda lakukan di kantor, di tempat Anda bekerja, ini lu teorinya, ini lu pendapat sayanya gitu. Jadi itu kalau ilmiah harus begitu. Jadi kalau Anda memberikan saja tidak mengutip orang lain, itu namanya plagiat. Karena Anda nggak mungkin langsung menemukan sesuatu begitu. Jadi Anda menyampaikan dulu teori ini A, baru Anda akan menjawab dengan pendapat Anda. Masing-masing tentu punya pendapat karena tempat bekerja berbeda gitu. Mungkin yang kemarin kuliah tidak memberi respon, tidak menanya, tidak menjawab, tapi memang mereka orang konsep, bisa saja dia menjawab dengan konsep yang seperti ini. Jadi memang seluruh mahasiswa tidak semua orang yang punya konsep dan menyampaikan. Itu yang punya konsep dan itu yang idealnya. Ya, ada yang bisa menyampaikan, tidak bisa membuat konsep. Ada yang bisa membuat konsep, tidak bisa untuk diungkapkan. Gitu. Katakan seperti seorang membuat puisi. Kalau seorang membuat puisi, biasanya dia rajin menulis puisi. Tapi dia kadang-kala dalam mengungkapkannya hanya satu kalimat. Saya contohkan bagaimana W.S. Renda, kemudian juga Oma Irama dengan lagunya. Tujuan Oma Irama, tujuan W.S. Renda akan menyampaikan mungkin kalau dibukukan segamblang, sebanyak-banyaknya. Tapi memang mereka bukan orang yang bisa menyampaikan secara total, dia hanya mengungkapkan dengan beberapa kalimat. Atau seorang yang membuat penulis novel. Orang penulis novel belum tentu disuruh bicara di hadapan orang, mereka bisa. Tapi ungkapan di novel mungkin akan lebih banyak. Begitu juga penulis buku. Belum tentu orang yang menulis buku itu mampu apa yang ditulis di buku itu bisa dia ungkapkan. Tapi begitu nulis, mungkin sama. Saya contohkan kita. Bapak Ibu semua waktu masih muda, kita senang seseorang. Ya enggak Bapak, Ibu? Senang seseorang, terus kalau kita sampai di depannya kita nggak bisa ngungkapin apa yang mau kita omongin. Kayaknya ketemu aja udah gemeteran. Tapi kalau di rumah itu kita ngecek surat, yang surat ditulis lagi, disobek lagi, ditulis lagi.
Pasti semua kita merasakan seperti itu. Iya, betul. Kalau sekarang mungkin nggak pakai surat, pakainya WA ya Pak. Iya, sekarang lebih enak. Kalau dulu itu Eranya pengalaman udah beda ya. Ini rata-rata pengalamannya Pak masih Edi, pakai Bu, pakai surat surat. ya. Masih pengalaman konsep surat ya. Iya, Bu. Sekarang video call atau itu WA, Bu. Kadang-kadang di video call juga kita bicaranya nggak sebanyak kita bikin surat loh Pak. Waktu zaman saya masih kecil ya, bisa 3 lembar bikin surat. Tapi kalau ketemu cuma senyum-senyum aja Pak. Padahal tuh mau ketemunya apa yang mau disampaikan nggak bisa keluar. Kalau sama pacar gitu biasanya. Nah, jadi begitu juga budaya Pak. Budaya di budaya organisasi, di dalam satu organisasi, di dalam satu lembaga, itu konsepnya berbeda-beda. Tadi yang saya sampaikan itu manakala satu contoh, tidak semua pimpinan Anda mampu mengungkap semua program di hadapan Anda untuk bisa dikerjakan. Tidak semua pimpinan Anda nggak bisa bicara, tapi dia memang orang konsep. Bagaimana kita bawahannya? Nah, atau posisi Anda yang seperti itu di kantor. Saya seorang pimpinan. Saya ini kok kalau bicara di forum, sepertinya tidak semua bisa terungkap gitu. Tapi kalau saya susun dengan tulisan, dengan program, misalnya dengan tadi satu sistem manajemen ya, adanya perencanaan, adanya pengorganisasi, adanya pelaksanaan, adanya evaluasi, saya rasanya menulisnya akan lebih enak. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Bisa saja tulisan-tulisan ini bisa kita sampaikan kepada tim kita, gitu. Nah, jadi budaya-budaya seperti ini adalah pemberdayaan baik dalam diri kita maupun anak buah kita, organisasi kita. Kalau ini berhasil dengan baik, apa yang kita lakukan, maka budaya organisasi kita itu berkualitas. Sebab untuk menjadikan budaya berkualitas, budaya organisasi berkualitas, itu bagaimana mampu menerapkan manajemen di kantor Anda tadi yang ideal. Saya rasa memang tidak semua satu pimpinan di kantor atau di perusahaan Anda menemukan atau Anda sendiri, tapi Anda paling tidak mendekati budaya organisasi Anda itu memiliki kualitas, menjadikan budaya kualitas itu di kantor. Sebab seperti budaya tadi pemberdayaan itu justru memberikan kesempatan kepada tim kita, karena budaya organisasi kalau maju itu banyak syaratnya, ada teamwork-nya. Bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai tujuan di dalam kantor kita ini, supaya kinerja para karyawan ini benar-benar berkualitas. Nah, kalau mungkin Anda sudah melakukan, contohkan kayak Pak Edi, dia memang kepala SDM, terus Ibu Herumi, dan yang lain-lain. Saya rasa sudah melakukan, tapi hari ini kita legalitasnya, menemukan teorinya. Oh, ternyata apa yang saya lakukan, itu loh ya teorinya. Sekarang saya bagaimana harus menjabarkan ini supaya jadi ilmiah, supaya jadi buku, supaya jadi pendapat kita ini bisa diterima orang-orang lain. Maka kalau sebenarnya para penulis buku, itu orang yang melakukan sendiri awalnya. Dia sudah mempraktekkan, dia baca teori orang lain, dia ungkap kelebihan daripada tadi pemberdayaan dan menghasilkan budaya yang berkualitas. Gitu. Jadi inti daripada pembelajaran budaya organisasi, jadi budaya organisasi ini harus diterapkan di dalam satu organisasi untuk menjadikan organisasi itu berbudaya. Menjadikan organisasi itu diterapkannya budaya-budaya pemberdayaan dan menghasilkan budaya yang berkualitas. Intinya seperti itu. Saya yakin semua juga sudah mempraktekkan, atau Anda bisa saja menganalisa di kantor Anda, pimpinan Anda, agak kurang misalnya. Kalau tidak sama sekali tidak mungkin seorang pimpinan diangkat pasti sudah memiliki kualitas yang memenuhi prosedur. Tetapi mungkin ada hal-hal yang belum sempurna. Nah, bagaimana untuk menyempurnakan? Menyempurnakan itu maka tadi teamwork ini sangat perlu. Dan sebagai seorang pimpinan,
Jangan sungkan-sungkan menerima aspirasi dari bawah. Bukan anggota dewan doang yang menerima aspirasi masyarakat. Pimpinan juga sangat perlu. Kalau perlu dalam per 6 bulan dia jadi pimpinan, bikin kuesioner untuk mengetahui saya ini sejauh mana bekerja dengan tim saya. Ada apa dengan anak buah saya? Kalau Anda memang benar-benar bikin suatu kuesioner atau suatu wawancara, kalau kuesioner mungkin dengan sistemnya Anda meneliti secara kuantitatif. Tapi kalau Anda mungkin mengadakan langsung tanya jawab, itu tanpa Anda sadari Anda mengadakan penelitian secara kualitatif. Karena Anda langsung mewawancarai daripada tim Anda, anak buah Anda, bawahan Anda. Ini yakinlah saya semua teman-teman mahasiswa di sini ada yang sudah menjabat, mungkin nanti sedikit lagi akan menjabat, tapi paling tidak mempunyai anak buah di bawah. Tentu dengan sistem Anda hari ini melanjutkan S2, jangan sama dengan mereka yang tidak pernah S2. Di mana letaknya ilmu Anda akan diterapkan. Ada beda. Jangan Anda kuliah dan tidak kuliah, hasil di kantor Anda sama. Jangan. Anda harus menunjukkan kualitas setelah Anda kuliah, Anda dapat ilmu, dan Anda tunjukkan bagaimana cara mempraktekkan ilmu. Maaf, tidak semua mungkin orang seperti itu, tapi kalau saya menyarankan, cobalah ilmu yang Anda dapatkan, hari ini Anda praktekkan, bagaimana Anda mampu menjadi seorang manajer atau seorang pimpinan yang membudayakan organisasi itu menjadi satu pemberdayaan, dan menghasilkan budaya yang berkualitas. Siap nggak? Ayo. Siap, Bu. Siap nggak? Ya, Iya. insyaallah. Harus. Siap. Siap, Bu. Ya. Semangat sehat, Bu. Sangat sehat. Iya. Tapi ini sehat. Semangat, Pak. Siap. Alhamdulillah. Sebetulnya saya tadi lagi ditelepon Pak Arif lagi masak nih. Aduh, Siap, jadi penambah ini ya, Bu ya. masakannya, Bu. Mau dong, Bu. Jadi lapar nih, Bu. Jadi lapar nih, Bu. Baunya kedengeran nih Bu sampai sini Bu. Saya lagi goreng ayam, lagi Enak. Waduh. Senangan Itu saya tuh, bagian Bu. dari pemberdayaan. Gerimis Bu ya, iya. sambil masak gerimis. Bu, baik Sherlock, Bu. Sherlock. Bu, sini hujan, Bu. Sini hujan, Bu. Kirim ke Pak Arif. Hujan, Bu ya? Ya, bikin bung. Santai, kumpul bareng Bu. Ayo Pak, kebenaran Nanti habis UTS ke Indramayu, Bu. Ini mau pada ke Indramayu rencananya, Ibu, habis UTS. Ayo Pak, refreshing ya di sini. Nanti Pantai Bu, pantai. Ayo Bu Eti, dimainkan Bu Eti. Di sini banyak pantai Pak, sepanjang jalur. Iya. Ke Pantai Glayem, Bu. Ke Pantai Glayem, Bu. Ada yang habis ulang tahun, Bu. Ada yang habis ulang tahun, Bu. Mau ngajak aja. Ayo modalin ya. Pak Edi tuh, Bu, ulang tahun setiap hari dia. Pak Edi ulang tahun, Bu. Udah lewat, Bu. Datang kok, boleh, kapan aja siap. Kebetulan hari ini saya mengundang kader-kader saya buat persiapan di 2024. Hari ini nanti jam 1-an lah. Semoga sukses ya, Bu. 2024. Bu. Kita jadi tim sukses Bu, siap Bu. Oh. Paling tidak Kita yang dukung punya Bumi. link- Kita dukung paling Bumi. tidak, ya, yang punya link kerja kemari dengan anak buahnya boleh. Kan biasanya dinas-dinas ngaitnya ke bawah. Siapa tahu ada yang Pak punya- Sukmayanto tuh, Bu. Masuk Mayanto, Bu. Anak buahnya banyak tuh, Bu. Saya, Oh ya, muridnya banyak, Bu. saya sering Banyak. bantu kok sama Ibu dulu. Dulu pernah saya bantu Bu. Ya, Insya Allah. Terima Masih kasih ingat Bu sama Bapak. saya Bu. Ini kan mau pemekaran Indramayu Barat, Pak. Iya, saya di Barat sama Bu. Ya, jadi mudah-mudahan Insya Allah nanti selesai pemilihan legislatif kan akan ada pemilihan legislatif eksekutif ya, pemilihan bupati, wali kota seluruh Indonesia gitu. Mungkin ya kalau saya ada rezeki salah satu figur yang
udah diindek-indek sama banyak partai begitu. Mudah-mudahan gitu. Amin. Amin, Bu. Iya, Bu, didukung Bu dengan doa Bu. Amin. Kami beneran dukung kan dengan doa Bu. calon-calon di Indramayu Baratnya masih banyak kurang, terutamanya kaum perempuan ya. Kalau kaum laki banyak, kaum wanitanya masih sangat minim sekali. Kebetulan, alhamdulillah juga kemarin saya itu salah satu perempuan yang selesai S3 pertama kayaknya di Indramayu. Belum ada, tapi sekarang udah ada yang nyusul 2-3 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita Kita lanjut bikin ya. baksos Bu, buat baksos di Indramayu. Ayo Pak, boleh. Nah, itu Pak Edi siap modalin tuh Bu katanya Bu. Pak Edi siap tuh Bu. Syukuran ulang tahun katanya. Ulang tahun Pak Edi. Aduh, terima kasih Pak Edi. Ulang Bukan, tahunnya Bu. bakso ya. Pahalanya banyak Pak Edi buat orang haji. Itu Bapak Lutfi, Bu. Amin. Dia dari BRI itu suka ada itu, Bu, dana-dana apa namanya, CSA ya. Boleh CIR. RI Pak, biar dibantu UMKM-nya. Iya, Bu. BRI itu cocok banget, Bu. Terus bantuan sosial yang dari Menteri Sosial tuh Pak. Biar Iya, dibantu. itu Pak Edi Bu, anak buahnya LBP langsung. Dijamin tembus itu Bu, proposal Bu. Iya, yang dapat gitu. Dibantu aja diarahkan saya harus bagaimana. Kan supaya meringankan gitu. Saya lanjut ya Pak ya, mungkin. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bagaimana contoh daripada budaya organisasi yang akan menjadikan budaya ini menjadi budaya pemberdayaan. Itu patokannya ya Pak. Bagaimana menjadikan budaya organisasi ini menjadi budaya pemberdayaan. Sebab tidak semua pimpinan memberdayakan tim Pak. Tidak semua. Kadang-kala, maaf, tidak usah di perusahaan-perusahaan besar. Kadang-kala perusahaan yang pendidikan agama saja itu untuk memberdayakan. Jadi memberdayakan tim itu masih banyak hal-hal yang apa ya? Oh nanti kalau maju dia bakalan jatuhin gua. Oh nanti kalau dia maju kita ketinggalan. Oh saya majuinnya anak saya aja. Oh saya majuinnya saudara saya aja. Ini yang nggak bagus. Berarti nggak sehat gitu. Sebagai seorang pimpinan, Anda harus memberdayakan semua tim. Lihat yang mempunyai kompetensi. Lihat yang mempunyai kinerja yang bagus. Jadi nggak usah lihat siapa dia gitu, basicnya apa gitu. Tapi syukur dia memang mempunyai pendidikan yang tinggi, dia punya pendidikan tinggi, dia memang mempunyai konseptualnya bagus, dia menjadi pekerja yang baik. Ini harus diberdayakan. Begitu. Bukan berarti ntar yang juga tidak mampu tidak diberdayakan sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau Anda memberdayakan harus sesuai daripada kompetensinya gitu. Karena budaya organisasi tanpa ada pemberdayaan tidak akan bisa berjalan, Pak. Jadi Anda pun mempunyai konsep yang bagus bagaimana konsep MSDM Anda terapkan, tapi tidak memberdayakan tim Anda, tetap Anda bekerja sendiri. Capek nantinya karena tidak punya anak buah yang bisa membantu sinergi dalam Anda menyampaikan tujuan. Yakin kalau sudah itu berjalan, manajemen budaya kualitasnya pasti muncul. Gitu. Nah, sekarang bagaimana, saya menanyakan bagaimana konsep yang Anda lakukan daripada budaya organisasi di kantor Anda untuk mencapai budaya yang berkualitas. Coba Anda jelaskan. Dari arah pertama Anda, syukur Anda seorang pimpinan, Anda sampaikan, saya sebagai kepala ini, konsep saya ini, saya untuk menjadikan budaya organisasi seperti ini, maka ini, maka insya Allah akan menjadi budaya yang berkualitas dan akan menghasilkan kinerja karyawan yang baik. Karena tujuan terakhir adalah bagaimana Anda mampu mencapai kinerja karyawan yang baik dan mencapai kantor Anda menjadi kantor atau perusahaan Anda menjadi perusahaan yang berkualitas dan banyak menjadikan contoh oleh orang lain. Nah, itu saya minta coba, sebab kayak kita nih, saya sebagai anggota dewan, ini dalam menyusun satu peraturan atau perda, itu saya harus belajar dengan pemerintahan atau kabupaten yang lain.
yang namanya studi banding. Jadi Anda kadang-kala orang yang tidak mengerti, kunjungan mulu, studi banding mulu begitu. Padahal tujuannya kalau yang orang sudah duduk di dalam pasti tahu. Karena kita dalam membuat satu perundang-undangan, suatu produk, tanpa kita mengetahui orang lain yang sudah berjalan, ini nol hasilnya. Karena kita gelap. Jadi kalau kita sudah datang ke tempat yang lain, kita minta arahan kepada mereka, udah bisa sukses, kapan bikin peraturannya, bagaimana sistem pelaksanaannya, dari proses perencanaan, perurusan pelaksanaan sampai evaluasi, mereka sudah jalan. Nah ini kan menjadi satu pembelajaran. Tapi emang tidak semua anggota dewan yang datang ke sana yang serius. Nah ini yang jadi kendala. Kadang-kadang datang cuma absen. Yang seriusnya jadi ketua timnya. Kalau yang lainnya ya tadi ikut-ikutan. Banyaknya seperti itu. Ya saya nggak tahu kalau kabupaten lain yang pengalaman saya seperti itu. Nah begitu juga Anda juga punya hak untuk mengadakan studi banding ke kantor lain untuk bisa mengetahui kalau Anda dalam proses kok ini saya mempunyai karyawan, kendala saya karyawan saya tidak seperti ini, saya kurang ini. Anda bisa mengajukan proposal itu kepada pimpinan, studi bandinglah kepada satu lembaga yang memang berkualitas, mampu menghasilkan kinerja karyawan yang baik dan mampu bisa menjadi satu perusahaan yang memang bisa menjadi contoh orang lain. Silakan, siapa pertama yang akan menyampaikan? Baik Bu, kami akan mencoba Bu. Ya, silakan Pak Puji. Jadi begini Bu, kami sebagai pemimpin mengharapkan pertama itu budaya organisasi yang berkualitas dan berdaya saing Bu. Itu pendapat kami. Sedangkan teorinya, menurut teori pendapat kami berdasarkan teori Coates dan Davis itu begini Bu. Budaya kualitas sendiri adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Sedangkan pendapat kami sebagai pemimpin yaitu kami harus mengaplikasikan, misalkan bagaimana sifat atau perilaku kami sesuai dengan slogan. Misalkan di tempat kami bekerja itu ada slogan konsumen cerdas. Jadi kami sebagai semua teman-teman ini termasuk bagian dari konsumen. Kalau sebagai konsumen cerdas yaitu misalkan belilah produk atau barang-barang itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan Bu. Jadi sesuai kebutuhan. Nanti kalau keinginan semua ingin terjadi ras barang Bu. Itu Bu. Terus berikutnya slogan kami belilah barang yang sesuai tanggal kadaluarsanya. Jadi jadi betul Bu, beli barang sesuai tanggal kadaluarsanya. Setelah itu kita bisa melihat barang mana yang kira-kira kita memilih sesuai kadaluarsa. Jadi kalau barang yang enggak itu ya harus dikembalikan ke produsennya Bu. Terus sebagai berikutnya kami memasukkan bahwa para pelanggan konsumen ini secara aktif diminta untuk digunakan meningkatkan kualitas secara terus-menerus Bu. Jadi setelah mendapatkan barang, logikanya kami sudah berkualitas sebagai konsumen. Terus berikutnya sedangkan karyawan-karyawan kami itu dilibatkan dan diberdayakan Bu sesuai dengan teori budaya pemberdayaan tersebut. Berikutnya para karyawan atau pegawai kami misalkan perlunya pendidikan dan pelatihan Bu diadakan agar para karyawan dan semua level-level itu memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus Bu. Berikutnya perlu adanya sistem penghargaan atau promosi Bu. Itu didasari dan kontribusi terhadap perbaikan kualitas secara terus-menerus. Dengan adanya itu kita melompat sedikit. Berikutnya kalau kita melaksanakan ekspor sebaiknya jangan bahan mentah, harus barang jadi yang berkualitas, berteknologi tinggi. Itu Bu. Ya betul Pak. Bagus Pak. Berarti budaya dalam proses industrian dan menerapkan juga kepada para karyawan Bapak ya untuk bisa tadi barang. Nah, memang ini sangat perlu sekali diterapkan
tetapi juga bagaimana budaya kualitas ini terhadap karyawan, Pak. Selain daripada yang Bapak terapkan tadi, bagaimana budaya kualitas dalam proses bekerja di kantor untuk bisa menghasilkan budaya-budaya tadi. Untuk kalau itu kan mungkin himbauan beli barang harus sesuai dengan Kebutuhan, Bu. tanggal kadaluarsanya ya Pak ya. Iya. Karena kalau nanti lewat tidak terpakai kan sayang mubazir. Kemudian juga memang membeli barang secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Sebab kadang-kadang kalau ibu-ibu, bapak-bapak sih nggak begitu nih, ibu-ibu nih ya Bu, pergi ke mall kadang-kadang nggak disangka-sangka main ambil begitu numpuk bilang, oh iya ternyata sabun cuci saya gue masih banyak, ini masih banyak, tapi tetap aja kita ambil kadang-kadang bedak yang akhirnya numpuk, ini yang tanpa kita sadar kita beli, padahal di rumah sendiri masih banyak. Nah ini kadang-kadang nggak usah jauh, saya sendiri kadang-kadang masih seperti itu. Mungkin cari kesempatan kali ya, karena yang bawa suami, jadi mumpung dibeliin sama suami, udah ambil. Ternyata begitu sampai rumah, iya ya banyak juga, kasihan juga ya, dipikir-pikir ini seperti itu. Bagus sekali Pak, bagus sekali hal-hal itu Pak Puji diterapkan. Termasuk tadi ekspor ya, ini kan juga menjadikan suatu perusahaan Bapak yang berkualitas ya Pak, dan memberdayakan. Jangan mengekspor barang mentah, memang bagus sekali. Coba usahakan seperti saya contohkan kopi, jangan biji kopinya yang diekspor. Karena kalau biji kopi yang diekspor, nanti orang Indonesia banyak nganggur, semua diekspor. Tapi bagaimana biji kopi itu setelah di produk kopi yang bagus, yang enak, baru bisa dikirim gitu. Berarti memberdayakan para karyawan kita. Nah itu. Ini bagus sekali. Mungkin nanti tinggal nambah ya Pak Puji, bagaimana budaya organisasi dalam menekankan pada kinerja karyawannya ya Pak ya. Baik dari budaya pemberdayaan dan budaya kualitas sehingga menyampaikan kinerja yang berkualitas. Ada yang mau nambah? Udah bagus Pak Puji. Silakan. Masih ada satu lagi kata kuncinya itu Bu. Kata kuncinya ada satu lagi yaitu cintalah produk dalam negeri dan bangga buatan Indonesia Ibu. Bagus ya, cintailah produk dalam negeri begitu ya Pak. Itu dari dulu dikomandang-komandangkan Pak. Ini kadang-kala adanya era globalisasi saat ini ya, ekonomi yang sudah mendunia, untuk mencintai produk sendiri, kita terutama di kalangan remaja ini memang harus betul-betul berjuang kepada instansi-instansi yang berkaitan, dan kita para pendidik ini bisa menerapkan mencintai budaya sendiri. Dan bangga buatan Indonesia, Bu. Dan bangga, selain mencintai dan bangga sebagai orang Indonesia. Ini juga termasuk salah satu kita mencintai sebagai warga negara yang ber-NKRI tinggi. Sebab kalau tidak seperti ini untuk menjadikan jiwa patriotisme kepada diri kita itu sulit sekali. Untuk mencintai dan bangga kepada Indonesia, jangan sekali-kali kita bercerita kepada warga negara lain tentang kejelekan-kejelekan kita, gitu. Itu namanya membuka aib sendiri. Andapun itu terjadi, ya kita harus mampu bagaimana menutupi daripada aib itu sendiri. Itu tadi. Nah, maka oleh karena itu, Bapak masih menjadi generasi pelanjut, masih banyak harus bersosialisasi, bagaimana mampu menciptakan produk-produk kita ini bisa dicintai oleh kita sendiri dan di kalangan kita sendiri, terutama anak-anak muda. Nggak usah jauh-jauh sekarang minum kopi. Saya contohkan, saya kalau ke Jakarta, pasti mampir minum kopinya di Starbucks. Sama, bapak-bapak juga pasti itu. Sepertinya kita sudah dibius dengan kopi Starbucks itu. Padahal kan produknya bukan punya Indonesia, itu punya Amerika ininya ya. Sekarang ada kopi kenangan, Bu. Ada kopi kenangan, Bu, sekarang, Bu. Ada kopi kenangan. Kenangan mantan, bukan mana. Di mana tuh Pak Edi? Banyak, Bu, sekarang, Bu, kopi kenangan. Mantannya Pak Edi yang banyak kok. Janji jiwa, Di Cikretek Bu, di Cikretek kemarin. Oh, janji jiwa. Janji jiwa juga ada, Bu. Janji jiwa, Bu. Ya, kebetulan suami saya itu kan peminum kopi berat ya, dia itu
pasti sehari 2 kali, tapi pahit dia kalau minum nggak pakai gula. Tapi enakan kopi Starling, Bu. Starbucks keliling. Oh, yang pakai motor itu? Iya, Bu. Sepeda, Bu. Beda. Pakai sepeda. Sepeda, Bu. Iya. Kadang-kala ya begitu ya. Karena apa, sebetulnya hanya satu kebiasaan sebenarnya nggak baik gitu ya Pak, karena berarti kurang mencintai budaya sendiri. Tadi padahal ada kopi-kopi lain yang akan lebih baik. Begitu juga seperti donat ya Pak, Ciko, King Donat. Pasti itu kayaknya saya lihat setiap saya kalau main ke Jakarta ke anak saya mesti ada dus gitu. Kamu tuh apa nggak bosen? Setiap saya datang pasti belinya. Ini menjadi makanan favorit di keluarga. Begitu juga anak kecil ya, makan nggak mau, mestinya pakai fried chicken, terus McDonald. Aduh, ini juga sudah budaya ya, walaupun itu kita membeli mereknya saja ya, ayamnya dari kita, tetapi kan itu juga salah satu budaya yang harusnya kita harus sudah mampu menerapkan supaya bisa dicintai produk-produk sendiri. Terutama misalnya pakaian yang kita pakai, nyari yang bermerek. Apalagi kalau artis itu ditonjol-tonjolin, oh bayinya si Lesti, bajunya sekian juta, bayinya si Rapi, mereknya ini gitu ya. Bagi mereka yang nggak mampu itu kan melihat, ya Allah uang segitu gue mau beli beras aja susah. Kalau tempat saya begitu Pak. Nah ini kan juga jadi problem ya Pak. Kesenjangan sosial karena pakai produk orang lain yang tidak juga mencintai produk sendiri. Bagus Pak, puji, terus dikembangkan di kantornya, terus disosialisasikan, dibantu oleh perusahaan-perusahaan lain, kantor-kantor lain, supaya terus bisa berkembang. Saya sangat setuju sekali. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ayo. Bu, menambahkan sedikit Bu, Pak Sofyan Bu. Pak Sofyan Bu, izin. Ya silakan Pak. Ya, baik Bu, izin suara saya terdengar Bu. Ini suaranya mengayun-ngayun. Suaranya ngayun-ngayun, Pak. Iya. Putus Pak suaranya Pak. Mendayu-dayu. Pak Sufyan sedang di mana? Mungkin sinyalnya Pak. Bu, saya menambahkan sedikit Bu, Iya. terkait dengan kerja dari pimpinan terhadap anak buah. Tentunya Bu ada beberapa kriteria kalau pendapat kami bahwa seorang pimpinan juga harus memahami tentang kualitas dari bawahannya, sehingga dengan demikian standarisasi atau kualifikasi dari pimpinan dapat memahami kualitas per person dari karyawan-karyawan yang di bawahnya, sehingga dengan demikian budaya-budaya yang kita terapkan sesuai dengan standar kualifikasi yang mereka miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada pemisahan antara mental block dari pimpinan terhadap anak buah. Jadi pendekatannya adalah pendekatan profesional dari tingkat kualitas pengetahuan dari anak buah atau bawahan terhadap pimpinan. Selesai itu Bu, tambahan sedikit izin, mohon maaf. Ya bagus Pak Sofyan. Memang perlu bagaimana untuk bisa mencapai budaya yang berkualitas. Nanti saya sampaikan sebelumnya sangat penting sekali memberdayakan tadi ya bawahan. Kalau diberdayakan yang atas ya nggak mungkin, masa Bapak memberdayakan pimpinan Bapak kan nggak mungkin. Pasti yang diberdayakan tim Bapak yaitu di bawah. Tapi Bapaknya harus sering sebagai pimpinan. Seandainya pimpinan Bapak kurang bisa bagaimana memanage dan menjadikan budaya kualitas, mungkin bisa jadi masukan, bukan memberdayakan, tapi menjadi masukan ke pimpinan Bapak, ke tim Bapak untuk bisa budaya organisasi itu dapat diberdayakan di kantor Anda dan bisa tadi bawahan itu memang harus sangat perlu, tidak akan bisa mencapai budaya yang berkualitas dan mencapai kinerja yang baik tanpa bawahan. Maka tadi saya sampaikan kalau perlu sekali-sekali
Bapak sebagai pimpinan atau tim mengadakan penelitian. Dalam artian Bapak mengadakan kuesioner, bagaimana hasil kinerja ini, bagaimana untuk selanjutnya kantor ini. Atau tadi bisa mencoba mewawancarai, kan saya bilang bisa jenisnya kuantitatif, mengadakan kuesioner, kualitatif bisa dengan wawancara. Itu bisa menjadi jurnal loh buat Bapak. Sekarang jurnal itu mahal loh Pak. Bisa menjadi jurnal. Jadi apa yang dalam sistem kerja di kantor yang menjadi budaya, menjadikan budaya berkualitas, Bapak bisa selain nanti tesis Bapak, tapi itu bisa menjadi satu jurnal. Jurnal, jadi Bapak bisa saja setiap punya masalah di kantor, Bapak hasil dari penelitian Bapak bisa ditulis, jadilah satu jurnal. Gitu. Ya, terima kasih Pak Sofyan, bagus sekali. Silakan yang lain. Izin menambahkan Bu, Arif. Ya, Pak Arif. Bu, kalau sebenarnya budaya kualitas ini kan turunan dari budaya organisasi ya Bu ya. Kalau mungkin ya kalau yang sudah kami lakukan di kantor ya visi misi yang sudah dideskripsikan dengan baik dan disosialisasikan. Nah, dari visi misi ini kemudian disampaikan kepada seluruh karyawan tentang pentingnya menjaga kualitas dalam pelayanan. Nah, kemudian tentu saja dalam proses bisnis itu kan selalu ada perbaikan ya Bu ya, karena ada masukan dari customer kita gitu. Kalau kami bergerak di bidang jasa, nah dari mahasiswa, dari dosen juga, dari internal, dari masyarakat umum yang kita dapat masukan dari entah itu media sosial, entah itu dari ini langsung gitu ya, masukan langsung. Nah itu kemudian dijadikan perbaikan di dalam internal kami gitu. Nah tadi visi misi yang sudah dikomunikasikan ke seluruh tim tadi, di level manager itu memang diberikan tanggung jawab khusus untuk SLA-nya ya, kualitas layanan di masing-masing divisi gitu Bu. Jadi manajer mempunyai tanggung jawab bahwa divisi dia itu bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang diberikan di masing-masing divisi mereka. Nah, kemudian tentu saja dalam proses ini kualitas organisasi gitu ya, budaya kualitas di organisasi itu tentu membutuhkan setiap saat review gitu ya, sumber daya yang diperlukan itu harus memadai. Jadi untuk menjamin perbaikan kualitas dari pelayanan itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian dari sumber daya tersebut dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk pemberdayaan karyawan. Jadi di semua level diberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sehingga kualitas akan meningkat secara terus-menerus. Demikian juga stick carrot ya Bu ya, artinya sistem penghargaan untuk yang bagi divisi yang sudah melakukan dengan baik akan diberikan penghargaan. Demikian juga bagi divisi yang tidak melakukan performanya yang sesuai dengan standar yang diterapkan akan diberikan teguran mungkin ya. Nah, artinya di situ ada perbaikan gitu. Nah itu mungkin kira-kira yang sudah dilakukan di tempat ini Bu. Ya, Pak Arif sudah bagus, sudah bagus. Jadi budaya memang keturunan daripada organisasi, di mana organisasi itu juga adalah tidak lepas dari manajemen sumber daya manusianya. Sebab suatu kinerja atau program di dalam satu kantor tanpa evaluasi tidak akan bisa melihat kekurangan apa dan kelebihan apa. Dan tadi memang sesuai budaya-budaya kualitas sudah diterapkan. Jadi seorang manajer itu harus mampu menerapkan, masing-masing manajer biasanya bagiannya beda-beda. Kalau dia bagian pemasaran, dia bagian dia harus mampu memberdayakan kualitas pelayanan. Kalau misalnya dia di bidang yang lain, masing-masing bidang mempunyai budaya kualitas dan hasilnya harus dievaluasi untuk mencapai. Sudah bagus Pak, tinggal bagaimana mempertahankan, kadang-kadang pertahankan itu yang sulit. Dan yang kedua harus membuat pemberdayaan terhadap tim berikutnya ya Pak. Jangan fokus kepada satu sisi, tapi generasi yang bawah harus perlu sebagai tim pelanjut. Siap. Ya, terima kasih banyak. Ini Pak Edi dari mana tadi nggak muncul ini?
Lagi dipanggil opung jangan-jangan. Libur dicari-cari sama cucu ya. Boleh saya, Bu? Saya Ya. boleh, Bu? Boleh, Pak Edi. Ya, siap, Bu. Makasih. Mohon maaf, Bu, suaranya agak ini, Bu. Habis konser, Bu. Nggak batuk, Bu. Iya, Pak. Ya. Udaranya bagus ya, Pak. Silakan. Ya, baik, Bu. Di kantor kami ya, di instansi kami, bagaimana untuk mensosialisasikan atau melaksanakan budaya organisasi. Jadi kami sebagaimana pernah kami sampaikan, kami punya ada budaya organisasi, Bu. Bahkan budaya organisasi ini dibuat buku saku, Bu. Buku saku, dan ini diharapkan semua diberikan ke seluruh pegawai, diharapkan agar buku saku ini bisa dipahami oleh seluruh pegawai, ya, dibaca, dipahami, dan juga dilaksanakan. Nah, sebelumnya mungkin kami sampaikan, Bu, sebelumnya budaya organisasi kami itu namanya paten, Bu. Ini kan Pak Luhut sering paten itu ya. Itu passion, accountable, teamwork, effective and efficient, dan networking. Namun tahun ini, Bu, tepatnya tahun kemarin, tahun kemarin itu diganti. Intinya sih hampir sama. Nggak paten lagi gitu ya, Pak ya? Sekarang namanya lebih lebih soft, Bu, berakhlak ya. Jadi itu berorientasi pelayanan, Bu, ya. Jadi kita sebagai ASN ya, sebagai PNS memang itu adalah pelayan rakyat, bukan ingin dilayani. Ya, jadi ini juga ya ada teori, Bu, dari Kotler ya. Beliau menyebutkan, Kotler menyebutkan bahwa pelayanan atau servis ialah sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang bisa diberikan pada orang lain. Jadi kita memberi sesuatu kepada orang lain, atau kita bagaimana dengan kemampuan kita, dengan ini kita untuk melayani orang lain gitu. Dan ini ditunjukkan, Bu, di kami dengan adanya komitmen pimpinan, Bu, untuk memberikan pelayanan terbaik dengan tanda tangan, Bu. Jadi ada semacam bingkai ya. MOU-nya ya, Pak. Pakai MOU gitu ya, Pak ya, kontraknya. Ya, ada MOU, dan juga ada ini, Bu, ada tanda tangan. Jadi tanda tangan ini maklumat pelayanan, Bu. Maklumat pelayanan di setiap unit, Bu. Di deputi kami, Pak Deputi tanda tangan, dan itu kami figura gitu, kemudian itu jadi kami tempel. Jadi ketika ada tamu misalnya melihat bahwa pimpinan kami ya benar-benar ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Dari pimpinan sudah mencontohkan, pasti ke bawahnya juga akan mengikuti gitu, Bu, ya. Jadi memang komitmen pimpinan ini sangat penting gitu, Bu. Nah, itu terkait dengan orientasi pelayanan, berorientasi pelayanan, bernya itu. Nah, akhlak hanya pertama itu accountable, Bu. Jujur, tanggung jawab, berintegritas. Nah, ini juga penting ya, accountable. Nah, ini bagaimana juga kami terkait dengan integritas ini, pimpinan sering mengingatkan, Bu, ya. Bahkan kita nih sedang ini, Bu, kalau mungkin yang PNS tahu ya, kita sedang adanya dari tahun lalu, Bu, kita melaksanakan namanya zona integritas. Jadi ada zona integritas, Bu. Jadi ini pimpinan langsung yang meminta bagaimana kita untuk melaksanakan zona integritas ya. Kemudian yang akhlak kita kompeten, Bu. Kompeten meningkatkan terus kompetensi diri, Bu. Kemarin Pak Menteri kami ketika jam pimpinan mengatakan bahwa bagaimana untuk terutama yang pegawai-pegawai baru ini ya, untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Bahkan disuruh ngambil S2 ya, atau S3 dan difasilitasi oleh kantor agar bisa dapat beasiswa. Nah, jadi ini dari mulai yang muda-muda ini juga tentunya akan terus memberikan yang terbaik untuk untuk organisasi instansi kami dan juga untuk negara tentunya, Bu, ya. Kemudian harmonis, haknya itu harmonis membangun lingkungan kerja yang kondusif, Bu. Ini pimpinan juga seringkali mengingatkan bahwa kita kerja akan enak, akan nyaman ketika lingkungan kerja kita kondusif gitu kan ya, Bu, ya. Karena kita sering ketemu dengan teman daripada mungkin di rumah gitu kan, lebih jam kerja kita, waktu kita banyak di kantor. Jadi bagaimana kita terus membangun ya lingkungan kerja yang kondusif ya. Kemudian loyal ya, loyal setia kepada NKRI ini sudah harga mati ya. Menjaga nama baik organisasi ini juga penting ya. Bagaimana seluruh pegawai untuk menjaga nama baik dari instansi. Kemudian adaptif, cepat menyelesaikan diri dengan perubahan. Nah, ini juga penting, Bu. Ya, bagaimana perubahan ini pasti ya, pasti, dan tinggal bagaimana
kita untuk bisa menyesuaikan diri. Ya, salah satunya kemarin ketika ada COVID itu ya, ini banyak sekali beberapa perubahan ya. Salah satunya misalnya tentang kerja, ada WFA, ada WFO. Nah, ini kami sudah terus sampai bulan kemarin lah ya, itu terus menyusun Bu di lingkungan kami Bu. Untuk bulan Mei kemarin setelah Lebaran itu pimpinan kami meminta, padahal harusnya sudah 50% atau 75%. Kami diminta hanya 20%. Saking khawatirnya pimpinan untuk WFO gitu. Yang ngantor hanya 25%. Ya. Nggak tahu ini dengan sekarang sudah level 1 ya. Sudah kami sampaikan juga kepada pimpinan apakah akan lebih banyak yang ngantor gitu. Ya. Kemudian yang terakhir kolaboratif ya, berakhlak itu. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi pimpinan terus memacu kita Bu untuk bagaimana memberikan kontribusi ya untuk unit kita dan juga untuk instansi, tapi yang lebih luas adalah untuk negara tentunya. Mungkin itu Bu, bagaimana organisasi budaya organisasi dari tempat kami. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali Pak Edi. Ini mungkin juga apa yang diterapkan di kantor Pak Edi bisa menjadi contoh teman-teman ya. Kalau yang belum lengkap, tapi kalau yang teman juga memang udah standar. Cuma 3 bagaimana menjaga budaya kualitas ini terus dipertahankan. Karena memang pertahankan yang agak susah ya Pak Edi ya. Ya betul Bu. Terus dijaga, betul, Bu. Dipertahankan, dan ini juga menjadi contoh, dan saya sangat setuju kalau semua kantor seperti ini mungkin akan lebih maju kali ya negara ini ya. Terus dikembangkan dan disosialisasikan ke kantor-kantor lain. Ini akan menjadi contoh. Silakan yang lainnya. Nah, bagus Pak Edi. Ya, makasih. Ini, saya belum dengar suaranya siapa sih? Mbak Neng Elsa nih. Ayo sayang, sekali-sekali ngomong. Elsa Fitri Rahayu. Biar saya dengar suaranya. Kalau Hairuni udah sering ngomong, saya udah tahu. Halo, selamat pagi Bu. Maaf Bu, baru bergabung tadi Bu. Iya, makanya baru lihat nih. Ini banyak yang belum saya dengar suaranya nih. Siap Bu, maaf tadi telat Bu. Sudah paham materinya. Atau bisa mau menyampaikan apa kuliah pada hari ini tentang budaya kualitas? Telat Bu untuk materinya tadi Bu. Ya nggak apa-apa, nanti didengarin dulu ya. Siap Bu. Apa yang belum saya dengar suaranya, silakan. Siapa ya? Pak Rijal udah pernah ngomong? Sinta sudah, Bu Sinta? Ya Bu. Ya Pak Rijal. Ya Bu, paling saya nambahin aja Bu. Jadi kalau untuk contoh kualitas budaya perusahaan, saya kan kebetulan bekerja di bidang properti Bu ya. Salah satu unit bisnis kami itu ada building management di bawah struktur organisasi utama. Jadi building management itu kami menanamkan budaya hospitality Bu. Jadi apapun jabatan mereka, karena mereka kan, kita kan di building management itu pengelola gedung, yang di dalam gedung itu ada 1.000 orang lebih Bu. Jadi kemana-mana karyawan building management ini kan menggunakan identitas perusahaan yang terpasti di seragamnya. Jadi kemanapun mereka pergi, mau itu ke bagian gedung manapun, apabila ada tenan kami, klien kami yang membutuhkan pertolongan, jadi ditanamkan budaya-budaya untuk melayani Bu. Jadi mereka akan selalu bertanya, ada yang bisa saya bantu, seperti itu Bu. Jadi walaupun itu manajernya, walaupun itu GM-nya, general manajernya, itu selalu menanamkan budaya yang sama. Jadi apabila pimpinannya sudah melakukan hal itu, nah itu dapat ditiru oleh seluruh staf-stafnya, walaupun baik officer ataupun staff engineer-nya yang ada di situ. Jadi untuk pelayanan di gedung di unit usaha bisnis kami itu, jadi terkenal akan hospitality-nya, karena itu yang ditanamkan oleh pimpinannya itu Bu. Mungkin itu aja Bu, saya tambahin. Bagus Pak Rijal, memang budaya masing-masing kantor diterapkan masing-masing, tapi memang sangat perlu sekali budaya ini secara kualitas ya. Jadi tadi memang saya cocok sekali dengan Pak Rijal. Jadi kalau bisa kantor-kantor lain, begitu ada tamu masuk, satpamnya itu mudah mungkin bisa
bisa di training gitu Pak. Jangan kita udah layar keluyur mau nanya saya satpamnya aja masih diam aja. Mestinya satpam menyapa keamanan di situ ya, menyapa setiap pasien setiap tamu yang datang. Tadi seperti Pak Rijal mengatakan ada yang bisa saya bantu. Nah, mereka kan dengan seperti itu sambil senyum. Apalagi kalau sudah masuk ke ruang menerima tamu di depan ya, resepsionis gitu langsung menyambut. Bisa saya bantu, itu sangat bagus sekali, dan ini budaya yang juga harus diterapkan, akan menimbulkan kantor Anda bisa menjadi budaya yang berkualitas juga. Ada lagi? Ini kita sampai jam berapa? Oh, udah lewat. Izin Bu, sudah waktunya sudah habis. Lewat ya. Masuk ya. Saya rasa Mungkin cukup ya. kita foto bersama dulu Bu. Ya. Ya teman-teman, silakan di kameranya di on kan. Kita akan foto kelas dulu. Sambil nyetir ya Pak Arif. Ya Pak, silakan. Bu Baik kayaknya kameranya belum on deh Bu. Bentar Pak. Ya. Baik, sebentar ya Bu ya. Hitung Pak Arif, Oke, sebentar Pak. Dimindahin. Bentar Pak Arif. Bentar Bu. Kita lagi Bu. Ya, siap teman-teman ya untuk kita ambil bareng. Ya. Siap, Mungkin kita 1, 2, ya. Ya. Terus saya Pak. Sudah Bu, makasih. Ya. Pesan saya, kita kayaknya satu kali pertemuan lagi ya Pak Arif? Apa sudah satu kali? Kemungkinan ya? satu lagi kayaknya Bu. UTS sekitar tanggal 10-an ya, kalau nggak salah. Iya Bu. Kisi-kisi buat UTS Bu. Kisi-kisi UTS Bu, kalau boleh Bu. Pertama nih gambaran aja ya, bisa dicatat. Ya. Anda bisa memberi kesimpulan dari budaya organisasi. Anda beri kesimpulan aja apa inti-intinya. Satu itu mungkin ya. Yang kedua, ya Anda tadi saya katakan, jadi misalnya tentang budaya organisasi, fungsinya bagaimana di kantor Anda, dan teorinya menurut siapa yang Anda ambil. Anda bisa mengambil teori siapa dari fungsi budaya organisasi, dan Anda gambarkan tentang fungsi itu di kantor Anda. Kan masing-masing kalau begitu kan jawabannya. Tidak sama, semua kantor tentu berbeda. Tapi saya minta menyampaikan dulu fungsi-fungsi, teori siapa, terus Anda beri pendapat. Pendapat Anda terserah, mau banyak boleh, mau sedikit boleh. Ini contoh salah satu nanti Anda membuat tesis di bab 2. Sebab budaya organisasi bisa salah satu menjadi variabel yang Anda ambil. Sengaja saya kembangkan ini semester 3, karena Anda sudah mengambil, jadi ini salah satu contoh untuk bisa mengembangkan daripada variabel tentang budaya organisasi. Enggak banyak, jadi cuma seperti itu. Jadi selalu saya minta tentang misalnya budaya pemberdayaan menurut teori siapa dan bagaimana penerapan di kantor Anda. Itu aja enggak? Masing-masing Anda tinggal mengambil teorinya siapa yang Anda mau. Saya tidak fokuskan kepada siapa teorinya. Kalau bisa cari teori tahun yang masih muda. Dan teori itu sudah layak untuk digunakan. Itu akan lebih bagus. Tadi, izin Bu, tadi teori fungsi organisasi Bu. Budaya. Budaya organisasi ya Bu. Budaya organisasi menurut siapa, kemudian bagaimana diterapkan di kantor Anda. Kemudian juga tadi saya katakan bagaimana kesimpulan daripada pembelajaran budaya organisasi. Ya. Jadi saya minta begitu, carilah teori yang termudah, kalau dapat ya, teori yang termudah kalau ada, terus Anda jabarkan, dari teori itu Anda menjabarkan. Ya, kayaknya seperti itu. Nanti satu pertemuan lagi, ini saya nanti akan saya kasih lagi ini udah 3 atau 4 soal tadi itu, sepertinya. Jadi dari sekarang Anda boleh mengonsep hal-hal seperti itu, sebab kalau saya jawabannya, pertanyaan saya tidak lepas dari materi yang saya sampaikan.
Cuma dijabarkan di kantor Anda, ada tambahannya itu aja. Sesuai saat saya memberikan kuliah aja begitu. Masing-masing kantor punya sendiri-sendiri programnya gitu. Oke? Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih, sampai ketemu lagi. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sehat selalu Bu, teman-teman. Terima kasih. Halo.